Step 2 dari 8 langkah perbaikan, yaitu menetapkan target. Manfaat dari penetapan target ini adalah memberikan arah perbaikan dan juga mendorong pencapaian tujuan yang lebih baik. Cara untuk melakukan penetapan target berdasar kepada SMART: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time frame. Tools pertama dari step 2 yaitu stratifikasi. Konsep memilah-milah dan membagi-bagi data. Berikut adalah contoh penggunaan stratifikasi dan tanpa stratifikasi. Tools 2 dari step 2 adalah checksheet atau lembar data. Karakteristik dari checksheet ini adalah menggunakan simbol-simbol khusus. Mendayagunakan konsep stratifikasi digunakan saat proses sedang berlangsung dan berfungsi sebagai sarana inspeksi dan sumber data untuk analisa yang lebih lanjut. Berikut adalah contoh checksheet atau lembar data yang dilakukan saat proses sedang berlangsung. Dance me to the wedding now, dance me on and on, dance me very... Tools berikutnya adalah diagram Pareto. Definisi dari diagram Pareto adalah diagram yang terdiri dari dua buah grafik, yaitu grafik garis dan juga grafik balok. Fungsi dari diagram Pareto adalah untuk menunjukkan prioritas persoalan dan juga untuk menunjukkan kumulatif data. Tools berikutnya adalah histogram, yaitu grafik balok yang menggambarkan penyebaran data dari hasil pengukuran dalam satu periode waktu pengukuran tertentu. Tools berikutnya di step 2 adalah grafik. Grafik terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah grafik balok. Fungsi dari grafik balok adalah untuk membandingkan antara satu atau lebih faktor dalam periode waktu pengukuran tertentu. Tools yang kedua adalah grafik garis. Fungsi dari grafik garis adalah untuk menunjukkan tren atau kecenderungan suatu faktor dalam periode waktu tertentu. Grafik yang ketiga adalah grafik pie. Grafik pie digunakan saat kita ingin menunjukkan proporsi dari satu periode waktu pengukuran tertentu. Setelah kita berbicara tentang semua tools yang ada di step 2, selanjutnya kita melakukan penentuan judul. Judul ini diambil dari data prioritas persoalan. Judul adalah prioritas masalah yang ingin diselesaikan agar tema yang sudah kita tentukan di step 1 dapat tercapai. Dalam penentuan judul harus mengandung 4 unsur berikut. Yang pertama adalah tujuan atau sasaran mutu. Yang kedua, lokasi improvement yang akan dilakukan. Yang ketiga, hasil akhir yang ingin dicapai. Dan yang keempat, waktu penyelesaian dari perbaikan tersebut. Setelah mendapatkan judul yang ditentukan, silakan tuangkan judul tersebut ke dalam proposal perbaikan untuk dimintakan persetujuan ke atasan Anda masing-masing. Dan berikut adalah contoh proposal perbaikan. Berikut adalah tutorial membuat diagram Pareto dengan menggunakan Microsoft Excel. Dari lembar data Pareto yang sudah kita peroleh sebelumnya, data yang kita gunakan hanya faktor VOC, jumlah, dan persen kumulatif. Langkah pertama yang kita lakukan adalah blok faktor-faktor VOC dan jumlah hingga persen kumulatif. Klik menu insert, pilih kolom, dan Anda pilih diagram batang. Langkah kedua, klik data persen kumulatif, lakukan klik kanan, dan pilih format data series. Di series option, pilih secondary axis. Selanjutnya, klik balok yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya, pilih menu desain.
klik pada chart layout dan pilih diagram balok yang berhimpitan. Selanjutnya, klik data persen kumulatif, klik kanan, pilih menu change series chart type. Selanjutnya Anda pilih diagram yang berbentuk garis. Klik OK. Anda sudah mendapatkan data atau diagram Pareto. Selanjutnya, untuk memunculkan angka dari diagram tersebut, klik diagram balok, klik kanan, add data label. Untuk mengeluarkan nilai pada diagram garis, lakukan hal yang sama, klik kanan, dan add data label. Untuk menunjukkan prioritas dari masalah yang akan kita pilih, berikan warna yang berbeda pada faktor yang prioritas. Untuk contoh ini, faktor pelayanan, kita berikan warna yang berbeda.